Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Winnie Lestari dari Fire and Safety kelas A angkatan 18. Di sini saya akan menjawab soal dengan mata kuliah pengendalian dan penanggulangan material berbahaya. Dan saya akan menjawab soal yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan material berbahaya? Material berbahaya yaitu bentuk atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instansi maupun lingkungan. Dengan simbol-simbol di sebelah dengan kelas-kelas yang ada. Yang pertama kelas 1 yaitu tentang eksplosif, yang kelas kedua yaitu gas, yang kelas ketiga yaitu cairan mudah menyala, kelas keempat yaitu padatan mudah terbakar dengan bahan yang dapat terbakar secara spontan dalam keadaan basah maupun kering. Yang kelas kelima yaitu oksidator dari peroksida. Kelas ke-6 beracun, kelas ke-7 radioaktif, ya kelas ke-8 korosif, ya ke-9 jawaban yang kedua yaitu tentang klasifikasi bahan berbahaya berdasarkan Department of Transportation USA. Ke-6 beracun, ke-7 radioaktif, yang ke-8 korosif, ke-9 bahan yang lain-lain yang dapat menyebabkan tumpahan material berbahaya. Jawaban yang ketiga seperti ini soalnya, yaitu cara mengendalikan tumpahan material berbahaya. Yang pertama, dengan mencegah paparan bahan kimia berbahaya dengan manusia. Yang kedua, mencegah pencemaran dengan menyimpan bahan kimia sesuai dengan MSDS maupun LDKB. Yang ketiga, pekerja diwajibkan menggunakan alat pelindung diri. Untuk soal keempat, saya mengambil contoh LDKB dari bahan kimia sulfuric acid. Untuk yang pertama adalah identifikasi bahan dan perusahaan. Dengan bahan sulfuric acid dari perusahaan PT Smart Label Indonesia. Bagiannya kedua yaitu identifikasi bahaya. Dari lembar data keselamatan bahan dapat menyebabkan kulit terbakar parah maupun kerusakan pada mata. Dengan bagiannya ketiga yaitu komposisi dan informasi bahan. Untuk rumus kimianya adalah H2SO4 dengan nomor indeks 08018030000. Jika bahan kimia terhirup, segera lari keluar untuk mengambil udara segar dan panggil tenaga medis. Untuk bahan kimia yang terkena kulit, cepat lepaskan pakaian yang terkontaminasi oleh bahan kimia, lalu siram dengan air menggunakan air mengalir dan segera panggil tenaga medis. Jika terkena oleh mata, segera cuci mata dengan air mengalir dan panggil tenaga medis. Jika menggunakan lensa kontak, jika bahan kimia tersebut terminum, segera berikan air mineral sebanyak 2 gelas dan segera panggil tenaga medis. Jangan coba-coba untuk menetralisirkan bahan kimia tersebut. Bagian kelima yaitu tindakan pengendalian kebakaran. Media pemadaman api yaitu dengan menggunakan pemadaman air, busa tahan alkohol, serbuk kering, dan menggunakan CO2 atau karbon dioksida. Pemadaman yang sesuai yaitu dengan penyemprotan dengan tidak ada pembatasan agen pemadam kebakaran. Bagian yang keenam yaitu tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Untuk personil darurat
Jangan coba-coba untuk menghirup uap-uap dari bahan kimia tersebut. Untuk personil responden darurat, selalu gunakan perlengkapan pelindung diri. Media pemadaman api yaitu dengan gunakan pemadaman air, busa tahan alkohol, serbuk kering, dan menggunakan CO2 atau karbon dioksida. Pemadaman yang sesuai yaitu dengan penyemprotan dengan tidak ada pembatasan agen pemadam. Bagian yang ketujuh yaitu penyimpanan dan penanganan bahan. Pertama, dengan kehati-hatian dalam menangani secara aman. Kedelapan yaitu tentang pengendalian dan pemaparan untuk pelindungan diri. Untuk pengendalian pemaparan, langkah-langkah teknis dan operasi kerja yang sesuai harus diberikan dengan prioritas dan penggunaan alat pelindung diri. Untuk tindakan individual, pakaian dipilih harus sesuai dengan peraturan pekerja secara spesifik. Untuk perlindungan mata dan wajah, selalu menggunakan kacamata atau goggles. Untuk perlindungan tangan, selalu gunakan sarung tangan dengan bahan sarung tangan Viton atau R dengan ketebalan 0,7 mm. Untuk kontak percikan, selalu gunakan bahan sarung tangan yang karet. Bagian yang ke-9 yaitu sifat-sifat kimia dan fisika. Bentuknya cair, warnanya tidak berwarna dengan pH 0,3 dengan titik lebur min 20 derajat Celcius. Bagian yang ke-10 yaitu reaktivitas dan reaktivitas. Toksisitas inhalasi akut, contohnya seperti batuk atau gangguan saluran pernafasan. Dan bagian ke-11 yaitu informasi toksikologi. Bagian yang ke-12 yaitu informasi ekologi. Efek merugikan yang pertama contohnya adalah efek biologi, yaitu membentuk campuran korosif dengan air walaupun jika sudah diuraikan. Efek berbahaya karena perubahan pH. Bagian yang ke-13 yaitu pembuangan limbah. Berbahaya juga untuk air yang bisa atau dapat dikonsumsi seperti untuk diminum. Bagian ke-14 yaitu informasi pengangkutan. Untuk peraturan limbahnya harus dibuang secara utuh dengan mengikuti petunjuk melalui peraturan nasional lingkungan. Informasi pengangkutan dengan bahan sulfuric acid harus dibawa dengan hati-hati baik dalam perjalanan darat, laut maupun udara. Bagian yang ke-15 yaitu peraturan perundang-undangan. Untuk peraturan perundangan ada di EU REACH dengan nomor 1907 per 2006. Untuk bagian ke-16 yaitu informasi lain. Soal yang kelima, yang pertama persyaratannya yaitu ukuran simbol pada alat angkut berukuran 25 cm x 25 cm. Untuk ukuran simbol pada wadah dan kemasan berukuran 10 cm x 10 cm. Selanjutnya, pemasangan simbol pada kendaraan pengangkut B3 harus dapat dilihat dengan jelas dengan jarak 20 cm. Untuk warna dasarnya yaitu warna dasarnya putih dengan garis tepi tebal berwarna merah dengan piktogram berwarna hitam, sedangkan gambarnya disesuaikan dengan simbol jenis karakteristik di bahan kimia berbahaya. Jawaban yang keenam. Kok bisa sih? Ya, karena tujuannya dari pengendalian tersebut yaitu berupaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi tumpahan material berbahaya. Bagaimana bisa berkaitan dengan K3? Ya, karena sama-sama memiliki visi dan misi yang sama untuk pengendalian